terkait apa ya, intro machine learning lah gitu, dan sedikit studi kasus terkait kasus regresi gitu. Nah, sebelumnya ini teman-teman udah ada ini nggak, apa namanya, udah nggak asing sama yang namanya machine learning? Kan kalau misalnya apa ya, setiap kita ngunjungin sosmed tentang teknologi itu biasanya nggak lepas dari yang namanya machine learning, AI gitu. Nah, ada yang mau ngasih pendapat nggak, machine learning itu apa sih sebenarnya? Kalau dari Kak Tirta tadi yang share screen gimana? Tadi kan udah belajar apa tuh, computer vision ya? Nah, apa sih? Oh, nggak tahu. Oke, oke. Tadi aku lihat sih itu aplikasi machine learning ya, itu masih ada hubungan sama machine learning gitu. Nah, semoga aja sama bahasan ini tuh nyambung-nyambung lah sama yang apa namanya yang Mas Tio, Mas Tita, sorry, Mas Tita pelajarin gitu. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja kali ya. Gimana ya, sebentar. Ya, oke. Nah, kita bahas terkait intronya machine learning dulu. Nah, sebenarnya tuh machine learning apa sih? Nah, di sini aku ngutip dari Medium ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya yang belum dapat notebooknya, langsung ini aja ya. Masuk ke apa namanya, bentar. Voice chat itu udah aku kirimin link ininya, link notebooknya. Nanti gini caranya, bentar aku ini dulu, bentar. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang masih baru di Python, itu ada namanya Google Colab. Nah, Google Colab itu kalian bisa jalanin script Python di sana tanpa harus install Python di komputer kalian. Jadi kayak kalian istilahnya jalanin script Python di servernya Google. Jadi kayak membantu banget sih untuk pemula karena tanpa harus setup lagi kalian bisa jalanin Python. Nah, itu nanti lihat di streamingnya Yogi itu tuh ada cara buka Google Colab dari GitHub. Gitu bro. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, udah kelihatan. Jadi pertama itu nanti kan bakal buka nih notebooknya. Nah, nanti teman-teman klik ini aja, copy to drive, biar bisa ngejalanin kode yang ada di sini gitu. Klik copy, terus muncul tab baru. Nggak bisa ya? Teman bisa kebuka nggak ya? Apa nih? Yuk, Yogi mau ngapain? Notebooknya bisa kebuka nggak notebooknya? Soalnya kalau aku ini pakai email, ya nggak bisa kebuka ya. Oh ya, aku ubah ini permissionnya. Malah itu pakai punya Mas. Iya. Oh alah. Jadi pokoknya nanti teman-teman tinggal klik ini aja ya, copy to drive. Nanti itu udah kesimpan di drive teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala nanti bisa langsung ini aja, apa namanya, mute aja gitu. Oke, kita mulai. Ulangin lagi tadi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih machine learning itu? Nah, di sini aku ngutip dari web di Medium ya. Salah satu artikelnya, nanti teman-teman bisa baca aja nih, klik ini. Nah, jadi di sana itu mendefinisikan kalau machine learning itu sebagai penggunaan algoritma dan statistik komputasi untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, jadi kuncinya itu di yang di blok ini. Belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, di sini boleh contohnya. Di sini tuh sebelah kiri itu eh, yang cara tradisional lah gitu. Yang sebelah kanan itu di sini machine learning. Nah, kalau misalnya di pemrograman tradisional itu kita masukin data sama aturannya atau rule gitu ya ke komputer. Nanti komputer bakal ngasih jawaban kayak gitu. Misalkan di sini
kita ngasih datanya itu X sama dengan 1, terus rule atau aturannya itu Y sama dengan X dikali 2. Nanti komputer itu bakal ngasih jawaban kalau Y-nya itu sama dengan 2. Nah, begitu pun juga ketika kita masukin X sama dengan 2, aturannya Y sama dengan X kali 2, nanti bakal dikasih jawaban Y-nya itu sama dengan 4, kayak gitu. Nah, kalau misalnya di machine learning, itu kita nggak langsung ngasih aturan, tapi kayak gini. Nah, di machine learning itu kita masukin data sama jawaban gitu. Nah, terus kita biarin si komputer itu cari polanya atau hubungannya antara data sama jawabannya kayak gitu. Nah, misalkan di sini itu kita masukin yang pertama itu X sama dengan 1 dan jawabannya itu Y sama dengan 2. Terus yang kedua itu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nanti komputer itu kita minta buat cari polanya. Nah, misalkan di sini ternyata polanya itu Y sama dengan X dikali 2. Nah, kayak gitu. Makanya di sini disebut kalau machine learning itu nggak diprogram secara eksplisit gitu. Nah, ini tuh jadi kenapa sih mesin learning itu? Jadi mesin learning itu mencoba bikin gimana caranya supaya mesin atau komputer itu bisa belajar layaknya manusia kayak gitu. Kalau misalnya di manusia itu kan kita misalkan punya pengalaman baru nih. Nah, dari pengalaman itu kan nanti kita bakal mempelajari sesuatu yang baru kayak gitu. Nah, itu mau diterapin di machine learning kayak gitu. Nah, itu hanya beberapa contoh ya. Kalau misalnya machine learning itu kita siapin data sama jawabannya. Nah, di beberapa kasus itu mesti kayak gitu. Contohnya itu di cluster itu kita cuma ngasih inputan doang, dan nanti kita suruh si komputer itu nyari hubungan dari data yang kita inputin itu. Tapi untuk saat ini kita nggak bakal bahas sampai situ. Ini kita yang penting cukup tahu aja sebenarnya itu apa kayak gitu. Terus kita lanjut ke yang kedua, hubungan AI sama ML. Nah, kalau misalnya teman-teman ngedenger ML itu, kalau misalnya teman-teman dengar AI itu pasti apa ya, nggak lepas sama ML gitu. Nah, jadi sebetulnya tuh apa sih AI sama ML itu? Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, nanti teman-teman buka aja di notebook teman-teman. Nah, jadi AI itu apa sih? AI itu di sini teknik yang mana memperbolehkan sebuah mesin untuk apa itu? Bentar, aku lupa. Ini apa ya? Meniru kebiasaan manusia gitu. Nah, di sini sesuai sama namanya artificial itu buatan intelijensi kecerdasan gitu. Berarti artinya itu mau kecerdasan manusia gitu. Gimana caranya kita tuh ngebikin kecerdasan manusia itu bisa diaplikasikan ke komputer, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus mesin learning itu apa? Mesin learning itu subset dari AI yang mana menggunakan metode statistika. Oke, ini abaikan aja istilahnya. Yang mana memperbolehkan sebuah mesin untuk meningkatkan kemampuannya melalui pengalaman gitu. Nah, ini kan kalau misalnya tempat itu di sini konsep dari belajar kayak gitu kan. Kita mendapatkan pengalaman baru dan nanti bakal dari pengalaman itu kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Nah, itulah yang mau kita terapkan di machine learning kayak gitu. Nah, machine learning itu subset dari AI. Artinya apa? Artinya itu machine learning itu pasti AI, tapi AI itu belum tentu machine learning. Meskipun emang kalau misalnya sekarang-sekarang sih antara AI sama machine learning itu susah buat membedakan ya. Karena apa ya? Kalau misalnya teman-teman itu perkembangan AI itu pasti berbanding lurus sama machine learning gitu. Kayak contohnya kayak apa ya? Ini kayak contohnya misalkan pengenalan pola gambar itu kan misalkan ya itu kan kita perlu kan kalau misalnya gambar itu kan bentuknya ya tahu ya kayak gitu. Dan itu kan dari gambar itu sebetulnya banyak angka-angkanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya zaman dulu itu kita perlu mengekstrak gambar, mengekstraksi gambarnya kayak gitu. Nah, itu bakal butuh effort banget. Nah, setelah perkembangan machine learning itu makin jauh, itu ekstraksi gambar ini tuh nggak perlu dilakukan secara manual gitu, tapi juga bisa dilakukan secara otomatis. Kayak gitu. Makanya kenapa sih AI itu pasti selalu apa ya? Perkembangan itu selalu berbanding lurus sama machine learning gitu. Semakin canggih machine learning, AI juga makin canggih kayak gitu. Makanya sekarang itu susah dibedain antara mana yang AI, mana yang ML kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih, sebenarnya satu lagi istilah deep learning gitu. Nah, deep learning itu apa sih? Deep learning itu subset dari ML yang mana membuat komputasi multi layer atau multi lapisan gitu. Neural network visible itu apa artinya? Sorry bentar. Visible. Lakukan kayak gitu. Oke. Jadi intinya kalau itu kita bikin model yang
berlapis-lapis kayak gitu. Nah itu yang membedakan antara machine learning apa ya, istilahnya machine learning lama, versi lama sama deep learning gitu. Kalau deep learning itu berlapis-lapis. Nah makanya ada yang bilang juga kalau misalnya machine learning zaman dulu atau machine learning apa ya bahasanya itu? Ya machine learning yang bukan deep learning itu ada juga yang nyebutnya sebagai shallow learning atau pembelajaran dangkal gitu. Kebalikannya dari deep learning lah kayak gitu intinya. Nah, kayak gitu. Oke, terus habis itu kita di sini bahas salah satu istilah di machine learning yang terbilang penting ya, itu antara fitur sama target. Nah, apa sih fitur sama target itu? Nah, di machine learning, target atau label itu data yang akan diprediksi. Sedangkan fitur adalah data yang digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, kalau teman-teman belajar statistika itu biasanya target ini disebut sama yang namanya variable dependent atau variabel terikat gitu, atau disimbolkan Y lah kayak gitu. Nah, kalau misalnya fitur itu di statistika biasa disebut sama variabel independen atau variabel bebas, atau biasanya disimbolkan dengan X kayak gitu. Nah, jelaskan sebelumnya ya. Nah, nantinya fitur dan target ini kita bakal kasih ke komputer, dan komputer itu kita minta cari kita minta cari komputer ini nyari aturan atau hubungan gitu antara fitur sama target kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini itu misalkan data ini tuh dipakai buat eh, nyari tahu hubungan antara sepal length, sepal width, petal length sama petal width sama spesies gitu. Atau dengan kata lain kita mau ngeprediksi spesies menggunakan fitur-fitur ini. Nah, berarti di sini itu spesies ini sebagai target atau labelnya yang mau kita prediksi, dan ini sepal width sama petal width sebagai fiturnya atau apa ya, variabel yang kita pakai untuk memprediksi gitu. Nah, terus kita bahas terkait algoritma dan model machine learning gitu. Nah, oke, kita coba pakai analogi dulu ya. Nah, kalau misalnya kita bahas soal gaya belajar, nah, kita itu kan nggak lepas sama istilah visual, auditory, sama kinestetik lah gitu. Nah, di machine learning juga kita bisa analogikan demikian kayak gitu. Gimana maksudnya? Nah, maksudnya kayak gini. Nah, sebelum kita minta si komputer buat belajar, nah kita tentuin dulu gaya belajar apa sih yang mau kita pakai kayak gitu. Nah, gaya belajar ini kita bisa anggap sebagai algoritmanya kayak gitu. Nah, sedangkan pola atau aturan yang didapatkan oleh komputer itu kita sebut sebagai modelnya kayak gitu. Nah, untuk untuk definisi yang lebih formalnya itu teman bisa baca ya di paragraf berikutnya. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan kayak gitu. Kalau misalnya algoritma machine learning berarti ya algoritma yang khusus untuk kasus-kasus machine learning kayak gitu. Nah, ini ya kita nggak usah bahas terkait definisi formalnya lah gitu. Kita skip aja. Oke, ini skip aja. Nah, terus lanjut ke jenis-jenis machine learning. Nah, sebetulnya sih waktu sesi pertama itu kita udah sempat bahas ya terkait jenis-jenis machine learning lah gitu. Nah, jadi jenis-jenis machine learning itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, sama reinforcement learning. Nah, supervised learning itu apa sih? Supervised learning itu model machine learning karena kita itu membutuhkan fitur sama targetnya gitu. Atau gampang itu kita butuh X sama Y kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu kayak regresi ataupun klasifikasi gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belajar statistika nggak asing ya sama regresi. Kayak contohnya misalkan regresi linear. Nah, itu salah satu contoh dari supervised learning kayak gitu. Nah, terus berikutnya juga ada unsupervised learning. Nah, unsupervised learning kebalikannya dari supervised learning. Berarti dia nggak butuh target kayak gitu. Nah, contohnya apa? Cluster kayak tadi yang kita sempat singgung sebentar gitu. Sama asosiasi. Oh ya, sebentar, sorry. Jadi regresi itu
dia itu apa ya, targetnya itu berupa data kontinu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan kita mau prediksi apa ya? Misalkan kita mau prediksi prestasi prestasi mahasiswa berdasarkan apa namanya, lamanya dia belajar gitu. Nah, itu kan kalau prestasi itu misalkan kita bisa anggaplah pakai sebagai IPK lah atau ukurnya gitu. Nah, IPK itu kan dia data kontinu. Nah, itu salah satu contoh dari apa ya, contoh regresi lah gitu. Nah, kalau klasifikasi itu sebaliknya, targetnya itu berupa data kategorik gitu. Kayak contohnya bentar, contohnya itu misalkan ini di dalam apa ya, berita, misalkan berita itu dia hoax atau enggak sih. Misalkan kita hoax itu kita labelkan 1, terus enggak hoax itu kita labelkan 0. Nah, itu kan data kategorik ya, antara iya hoax atau tidak hoax kayak gitu. Nah, itu klasifikasi. Nah, oke, kita lanjut ke unsupervised learning tadi. Nah, tadi itu ada cluster sama asosiasi. Nah, cluster itu jadi kayak gini, oke. Apa ya, cluster itu misalkan kita punya data input, data target, data fitur gitu. Nah, dari data fitur itu kita suruh komputer buat nyari pola-pola hubungan yang ada di data apa namanya, data fitur gitu. Kayak contoh misalnya ini kita coba ini aja, kita lihat plotnya ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Aman. Nah, misalkan kayak gini nih. Misalnya kita punya, yang di sini deh, baru aja. Oke, ini kelihatan ya. Misalkan di sini ada variabel x1, ada fitur x2 gitu. Nah, misalkan di sini kita ada datanya itu, misalkan kalau kita plotkan itu kayak gini misalkan. Gitu. Nah, dari sini kita minta si komputer itu buat mengelompokkan data-data yang karakteristiknya sama gitu. Nah, misalkan apa? Misalkan kayak gini nih. Misalkan kita masukin fitur X1 sama X2 ke komputer dan kita suruh cari apa namanya, hubungan yang ada di antara data inputan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat itu di sini yang punya karakteristik yang mirip itu apa sih? Nah, salah satunya ini kan. Ini sama satu lagi ini gitu. Nah, ini salah satu contoh cluster kayak gitu. Jadi dari data inputan atau data fitur itu kita minta komputer buat nyari karakteristiknya kayak gitu. Nanti bakal kebentuk kelompok-kelompok cluster kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, tetap kelihatan ya. Nah, terus berikutnya ada asosiasi. Asosiasi itu apa? Asosiasi itu ya contohnya apa? Contohnya itu kayak misalkan gini. Kita ambil kasus di minimarket gitu ya. Nah, di minimarket itu ada data-data apa namanya? Data-data pembelian pelanggan lah gitu. Data-data pembelian pelanggan. Nah, misalkan dari data yang kita dapat itu ada salah satu informasi kayak gini. Apa ya? Peluang pelanggan membeli seres itu 90% jika sebelumnya itu si pelanggan itu beli roti kayak gitu. Nah, itu kan hubungan dua objek. Yaitu apa? Yaitu si seres sama si roti kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, apa namanya, contoh dari asosiasi gitu. Jadi kita mencari hubungan dari dua objek kayak gitu. Nah, dari hal-hal kayak gitu itu kan bisa kita pakai buat menentukan tata letak
dari barang-barang di minimarket gitu. Contohnya kayak tadi, misalkan kalau kita dapat informasi kalau seandainya 90% orang yang beli roti sebelumnya itu pasti dia bakal beli seres misalkan. Nah, itu kita roti sekaligus kayak gitu. Itu salah satu contohnya lah asosiasi. Nah, terus kita lanjut ke semi supervised learning. Nah, semi supervised learning itu apa? Semi supervised learning itu dia apa ya? Gabungan antara supervised sama unsupervised gitu. Artinya berarti dia itu punya label atau punya target, cuman dikit gitu. Misalkan dari 100 misalkan dari 1000 data itu ternyata cuma ada 10 dari 1000 data set itu ternyata cuma ada 10 baris data aja yang punya target gitu atau label kayak gitu. Itu salah satu contoh dari semi supervised learning. Nah, yang membedakannya sama unsupervised learning itu apa? Padahal kan kalau bisa diperhatiin itu ya mirip-mirip aja sama cluster gitu kan. Nah, bedanya tuh kayak gini. Misalkan ya, ini misalkan misalkan kayak gini. Nah, misalkan yang warnanya hitam itu data yang nggak punya label atau target. Terus yang terus yang warna biru itu misalkan label pertama dan hijau itu label 2. Nah, kalau misal kita mengesampingkan data-data yang udah ada label sebelumnya, itu kita bakal ngebagi dua kelompok ini kayak gini. Kayak gini. Tuh, kenapa? Karena ya ini. Kan kalau bisa dilihat itu, ya yang paling dekat itu ini sama ini kelompoknya gitu kan. Yang paling mungkin lah gitu. Nah, padahal kalau misal kita mempertimbangkan data yang udah ada label sebelumnya, itu harusnya oke itu kayak gini. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, makanya apa namanya kalau misalnya semi supervised learning itu kita itu punya data tapi yang ada labelnya itu dikit, dan ternyata kalau misal kita buang data yang berlabel itu bakal mempengaruhi model yang kita dapat kayak gitu. Kayak contohnya ini, ternyata masih ada satu pasar yang lebih apa ya, ternyata lebih optimal lah kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus berikutnya ada reinforcement learning. Reinforcement learning itu ya agak sedikit berbeda sama yang sebelumnya. Jadi reinforcement learning itu contohnya kayak kita buat bot lah gitu. Itu kita bikin kayak semacam apa ya? Oke, kita langsung ambil contohnya aja. Misalkan kayak Flappy Bird gitu ya. Flappy Bird itu game apa sih namanya? Burung, kita tekan-tekan gimana caranya supaya burungnya itu kan nggak jatuh atau nggak apa namanya? Nggak nabrak tiang gitu kan. Nah, kita bikin si komputer itu belajar gimana caranya supaya mainin Flappy Bird ini dengan skor tinggi gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita itu di reinforcement learning itu ada yang namanya lingkungan. Lingkungan itu contohnya kayak tadi game Flappy Bird-nya, dan ada reward-nya juga gitu. Contohnya reward-nya itu semakin lama komputer itu bisa bertahan biar nggak jatuh atau nggak nabrak tiang kayak gitu. Kayak gitu contohnya. Untuk lebih jelasnya nanti teman bisa baca artikelnya lebih lengkap kayak gitu. Lanjut ke workflow-nya atau apa ya namanya itu alur kerjanya lah gitu. Nah, jadi gimana sih alur kerja di machine learning? Nah, jadi secara garis besar sih sebetulnya kalau di machine learning itu ada kita ya jelasnya itu pasti ngumpulin data, terus habis itu
kita melakukan pemrosesan data, terus bikin model, evaluasi, terus deploy modelnya kayak gitu. Nah, di sini kita coba lihat detailnya gimana. Nah, jadi di sini pertama itu ya ini anggaplah data itu udah dilakukan pemrosesan. Itu apa? Pemrosesan itu kayak misalkan yang namanya data aslinya itu kan nggak mungkin benar-benar bersih ya gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak contoh datanya ada yang hilang gitu, atau misalkan datanya nggak sesuai. Misalkan kayak contoh ada data jenis kelamin tapi kok dia malah nulisnya itu malah kerjaan kayak gitu. Nah itu kan nggak sesuai itu. Nah kita perlu rapiin, bersihin. Nah itulah salah satu dari pemrosesan data gitu. Jadi kita istilahnya itu kayak ngebersihin datanya supaya layak dijadikan jadikan buat pembelajaran model kayak gitu. Nah kalau misalnya datanya itu udah siap, udah melalui pemrosesan data, nah kita habis itu bagi datanya. Kita bagi data latih sama data testing kayak gitu. Nah buat apa? Jadi data latih itu kita pakai buat melatih modelnya, dan data testing itu buat mengevaluasi modelnya kayak gitu. Kayak contohnya kayak misalkan kita di sekolah aja gitu. Kan kita ada yang namanya latihan soal, dan ada juga ujian kayak gitu kan. Nah, latihan itu kan kita buat tujuan itu buat belajar. Nah, evaluasinya di mana? Evaluasinya itu di ujiannya kayak gitu. Apakah kita itu berhasil buat pelajarin materinya atau enggak gitu. Nah, begitu pun juga di machine learning. Apakah modelnya ini udah berhasil mempelajari datanya atau belum kayak gitu. Nah, oke, kalau misalnya kita udah split datanya, jadi data training sama testing. Nah, berikutnya itu kita ya tentuin algoritmanya gitu. Kira-kira algoritma apa yang dipakai gitu. Pastinya harus sesuai kan gitu. Misalkan nggak mungkin kita misalkan datanya itu khusus buat regresi tapi kita pakai model klasifikasi misalkan. Nah, itu kan udah gak nyambung gitu kan. Nah, di sini kita perlu tentuin dulu algoritma yang mau dipakai itu apa kayak gitu. Nah, misalkan kalau saya udah dipilih gitu ya. Nah, terus modelnya udah kebentuk gitu melalui proses pelatihan ini pakai data training. Nah, habis itu kita evaluasi. Nah, hasilnya itu bagus apa enggak sih kayak gitu. Nah, terus juga bandingin sama data testingnya gitu. Nah, bagus apa enggak? Kalau misalnya udah bagus, ya udah kita lanjut ke nih prediksi buat data yang sesungguhnya gitu. Kalau misalnya ternyata masih jelek gitu hasil modelnya, nah ya udah kita balik lagi ke ini, tentuin algoritma lagi kayak gitu. Dan begitu pun seterusnya sampai akhirnya model yang kita harapkan itu udah sesuai kayak gitu. Oke, habis itu kita bahas terkait overfit sama underfit. Ini juga salah satu istilah yang penting juga di machine learning. Nah, jadi apa sih underfit sama overfit itu? Nah, jadi underfit atau underfitting itu kondisi di mana si model itu gagal buat mempelajari datanya kayak gitu. Misalkan di sini nih, kan udah jelas datanya itu kayak gini ya. Apa namanya? Prediksi sama outputnya itu kan kayak gini. Nah, ternyata hasil prediksinya itu malah kayak gini, lurus gitu. Ini kan masih nggak sesuai gitu kan. Nah, yang optimal itu kayak gini. Dia bisa ngikutin pola pada data. Gitu. Tapi nggak sampai kayak gini. Nggak sampai kayak overfit kayak gini. Overfit itu terjadi kalau misalnya si model itu ternyata bagus buat data latih atau data training, tapi pas waktu dicoba pakai data testing atau data latih, itu hasilnya jelek banget. Nah, itu overfitting. Kayak gitu, kebalikan dari underfitting. Kan kalau misalnya underfitting tadi itu modelnya itu terlalu sederhana sampai nggak bisa mengeneralisir pola pada datanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya overfitting enggak. Kalau misalnya overfitting itu kebalikannya. Overfitting itu datanya itu terlalu kompleks sampai di data latihnya itu bagus hasilnya, tapi waktu kita coba data baru atau data testingnya, ternyata hasilnya jelek banget kayak gitu. Nah, kita harus bikin gimana caranya model kita itu mendekati optimal kayak gini gitu. Nggak terlalu sederhana, tapi juga nggak terlalu kompleks kayak gini. Gitu. Oke, kayak gitu terkait intro machine learning ya. Oke. Nah, kita coba lanjut ke ini, di kasus gitu, regresi. Oke, jadi di sini kita pakai data ini, data Boston Housing kalau nggak salah. Kalau misalnya di Kaggle itu, ya ada di Kaggle datanya. Di searching Boston Housing gitu, kalau nggak salah Boston Housing Data.
Ini juga udah aku sediain sih, nanti tinggal di run aja kayak gitu. Nah, ini untuk penjelasan kolom-kolomnya. Di sini ada krim itu tingkat kriminalitas di tiap di tiap kota gitu. Kejahatan itu proporsi apa ini? Ya pokoknya kayak gitu. Nah, seterusnya di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk detail kolomnya. Nah, di sini kita coba langsung aja ngoding. Nah, jadi di sini sebetulnya sih teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalnya masih baru sama Python, karena di sini kita nggak bakal pakai yang advance gitu, karena di sini kita pakai library gitu ya. Jadi nggak perlu pengetahuan yang terlalu advance soal Python atau bahasa pemrograman gitu. Oke, jadi library apa aja sih yang dibutuhin gitu. Nah, jadi ada Pandas. Pandas ini tuh apa? Pandas itu library di Python yang buat manipulasi data frame gitu. Kayak misalkan kita mau kayak tadi di proses misalkan kita mau ngisi data yang kosong atau kita mau ngilangin beberapa baris data atau kolom data kayak gitu. Atau misalkan kita mau bahasa itu menormalisasi data atau dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan manipulasi data kayak gitu. Nah, terus habis itu ada Seaborn sama Matplotlib. Nah, Seaborn sama Matplotlib ini tuh gunanya buat bikin visualisasi data kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan juga satu lagi itu ada Escalern. Escalern aku tulis di bawahnya. Itu buat bikin model machine learning-nya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bikin manual modelnya, kita tinggal pakai Escalern aja kayak gitu. Oke, kita mulai dari awal. Di sini kita import data. Nah, oh ya sebelumnya di sini maksudnya S itu apa sih? Mungkin ada yang masih baru sama Python ya. Nah, jadi di sini tuh import itu gunanya buat nge-import library-nya. Nah, misalkan di sini Pandas. Nah, terus S itu apa? S itu maksudnya itu panggilan kita nanti di kode itu apa? Misalkan di sini import Pandas SPD, artinya itu kita manggil Pandas dan kita namain Pandasnya itu sebagai PD gitu. Jadi kalau misalnya kita mau manggil library Pandas, itu kita tinggal ketik PD aja gitu. Gak perlu ketik panjang-panjang Pandas kayak gitu. Nah, misalkan di sini nih, kita ini nggak perlu ngetik Pandas gitu. Misalkan di sini perlu tulis kayak gini, kita tulis PD aja gitu. PD.read.csv kayak gitu. Nah, PD.read.csv ini gunanya buat ngimport data yang tipe datanya itu .csv kayak gitu. Kalau misalnya Excel ya nanti tinggal lihat aja read, ya namanya itu read Excel kalau nggak salah kayak gitu. Jadi kita pakainya CSV. Nah, kode kayak gini, pd.read.csv, terus kita habis itu kita ketikin link webnya, atau kalau misalnya teman-teman save di lokal gitu ya, teman bisa ini ketikin direktorinya gitu, direktori atau lokasi filenya kayak gitu. Nah, terus ini kita udah import, kita taruh di variable df. Nah, kalau misalnya teman-teman mau munculin 5 baris pertama, itu kita pakainya ini df titik head gitu. Head itu kan pala gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ambilnya 5 data terakhir ya ini kebalikannya aja. Head itu kan kebalikannya tail gitu. Ini kalau misalnya kita mau ambil 5 data pertama itu pakainya head. Karena kalau misalnya ternyata kita maunya ambil 10 data pertama aja, nah yaudah kita ketikin aja 10. Muncul nih 10 data kayak gitu dan seterusnya. Nah, biasa sih di sini kita pakainya df.read aja, karena di sini kita cuma pengen lihat doang gimana sih namanya itu data kita tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kita gambarkan menggunakan ya ini 5 baris data pertama aja kayak gitu. Dan kalau misalnya kita sorry aku mau minum dulu. Oke, Ogi. Jadi aku ingatin lagi ke teman-teman sekalian, kalau misalnya belum RSVP, silakan RSVP ya di s.id di talk. Error
error. Oh my god. Yang ini aja, pakai yang ini aja bro. Wait. Ini Oke. bisa kan? Bisa nggak? Oke. Kalau ada masalah lagi dengan RSVP-nya kasih tahu ya, supaya RSVP itu gunanya supaya kegiatan kalian itu termonitor, jadi kayak kalian itu di absennya di situ guys. Nah gitu. Terus untuk Ayu gimana tadi ininya pas nyetir screen masih muter-muter nggak? Ayu oke. Yogi udah kembali belum? Udah mas. Udah minum bro. Silahkan minum. Oke deh, Oke, sejauh aku ini kembaliin ada. ke kamu ya. Oke siap mas. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak buat teman-teman? Yang bertanya nggak? Jadi kalau saya bertanya nanti langsung begini aja ya. Langsung apa namanya? Update atau di ini voice selanjut banget ya. Nah di sini kita udah dapat datanya, udah kita info. Terus ini buat ambil 5 baris pertama. Ah, terus di sini kalau Screen teman-teman dulu perhatiin, Yogi. oh sorry, aduh. Oke, udah ya. Oke mantap bro. Oke. Nah di sini kalau teman-teman perhatiin itu ada satu kolom yang sebetulnya nggak begitu penting dipakai gitu. Nah yang mana? Yang ini ID. Nah ID itu di sini cuma ini doang ya. Kayak apa ya? Pembeda baris data lah gitu. Nah di sini kita ini aja, kita drop aja kolom yang ID ini karena nggak bakal berguna buat dipakai di pelatihan model kayak gitu. Gimana cara drop kolom? Ngedrop kolom itu kayak gini. F titik drop, misalnya kalau kita mau drop kolom titik kolom dengan waktunya apa, terus sini situ apa sama itu artinya ini bakal apa ya namanya, langsung diterapin di variabel F kita gitu. Nah, kalau kita nggak pakai include gitu, munculin doang apa yang nggak ada ID-nya. Cuma kalau misalnya kita jalanin lagi F-nya tetap ada. Jadi bakal tetap ada ID-nya. Nah, cara biar si kalau misalnya kita udah drop nih terus nggak bakal balik lagi, itu kita pakai in place gitu. Atau teman-teman sebenarnya si drop kita taruh aja di variable df lagi. Enak teman-teman. Atau kalau nggak satu bisa satu lagi sih. Jadi cara itu kalau nggak salah kayak df kita langsung sebutin kolomnya, tambahin parameter baru, argumen baru, akses. Nah, satu artinya dia apa ya, yang kita ketikin di sini tuh maksudnya menuju ke kolom kayak gitu kalau nggak salah ya, dan nol itu sebaliknya dia juga baris kayak gitu. Nanti teman-teman buat jelasnya itu bisa lihat di dokumentasinya, di dokumentasi pantas gitu. Terus aku mau coba pakai ini ini udah hitam. Nah, terus kita lanjut ke ini, kita coba lihat deskripsi dari datanya gitu. Di ini kita cari itu tinggal variabelnya titik describe, nanti kita jalanin nanti kita keluar ini. Di sini tuh ada detail banyaknya data per kolomnya, terus data std, verifikasi, minimum,
Ini itu maksudnya kuartil pertama ya atau kuartil bawah gitu. Terus kuartil kedua atau mediannya, terus ini ada kuartil 3 atau kuartil atas, sama. Nah di sini rata-rata itu kita bisa lihat kalau misalnya si datanya dia memusat di mana sih kayak gitu. Nah misalnya di sini krem itu nilainya 3,36031. Nah itu artinya berarti krem itu kita bisa katakan kalau si krem ini itu datanya itu memusat di angka 3 gitu. Maksudnya memusat itu apa? Maksudnya memusat itu kayak gini misalkan. Ini buat contoh aja. Ini memusat. Nah, misalkan di sini ada angka 3, 4 dan seterusnya lah gitu. Nah, maksudnya memusat itu artinya banyak data yang dekat di 3 gitu. Terus dari situ kita bisa pakai buat sebenarnya persebaran dari datanya gitu. Dari datanya menyebar kayak gitu. Maksudnya menyebar tuh kayak gimana? Maksudnya datanya tuh menyebar gitu. Banyak data yang saling berjalan ini, nah itu atau data yang semakin dekat gitu. Standar deviation itu makin gede kayak gitu. Nah kalau misalnya standar deviation kecil itu ya datanya itu banyak yang musat lagi, musat sama rata-ratanya, misalkan kayak gitu. Pada deketan sama rata-ratanya gitu. Itu juga. Nah ini kita bisa pakai buat tuh ini data yang dari variable krem itu ada di nomor 006 gitu. Nah, nah, jadi itu apa ya itu kita awal gitu. Enggak kalau di itu relasi itu apa sih relasi itu? Nah, itu relasi itu besarnya hubungan gimana hubungan ini antar variabel gitu. Makin gede itu berarti makin gede hubungan makin makin dekat satu itu pasti makin gede dan positif. Kalau misalnya makin dekat ke minus satu itu pasti hubungannya itu makin gede gitu. Dan apa sama dia itu sama 0 itu berarti dia hampir gak ada hubungan kayak gitu. Nah di sini kita coba lihat contoh gimana gitu. Simplicity itu artinya dia punya hubungan berbanding lurus gitu. Artinya misalnya variabel pertama itu gede, variabel keduanya juga makin gede kayak gitu. Nah, itu variabel yang pertama itu makin gede, tapi variabel keduanya itu makin kecil kayak gitu. Makanya kayak gini bentuknya. Nah, kalau misalnya nggak ada korelasi atau dia deket sama 0 lainnya itu kayak gini, data itu menyebar kayak gini. Gitu, data itu menyebar. Makanya kalau misalnya ya kita tarik garis lurus juga bakal jauh lah gitu sama garis lurusnya. Nah, makanya kalau misalnya gini kita bisa katakan kalau dia itu nggak ada korelasi gitu atau plus 0 lah gitu. Oke, kita lanjut tadi. Nah, cara manggilnya itu kayak gini, cara manggil atau kontrolnya df variabel kita df titik core dalam kurung itu core itu kita ini nanti bakal keluar ini. Nah kalau kayak gini kan bakal apa ya itu kayak angka semua gitu.
bukan kalau misalnya data kayak gini. Nah, terus salah satu cara itu gimana? Kita bisa pakai tool satu itu. Oke, ya sorry. Kita lanjut. Nah, sama adanya di sorry ya. oke, nggak apa-apa. Oke, Mas. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini pas kita angka banyak kayak gini kan bakal pegel ya. Nah, saat itu kita bisa pakai bantuan plot kayak gitu. Saat itu pakai heat map kayak gitu. Nah, gimana caranya kayak gini? Kita pakai library kita mau panggil library itu kita nanti itu gitu. Nah, terus ketika itu dapat ini. Nah, ini apa sih? Nah, ini tuh maksudnya buat nentuin ukuran plotnya gitu. Kalau misalnya kita pakai ini, itu bakal gede banget gitu. Kecil deh, sorry. Ini bakal kecil gitu kan. Nah, jadi kita gedein caranya kayak gini. Oke, library-nya matplotlib gitu. Ya, caranya kayak gini, alt figur kita kurung ini fix size. Nah, ini ukuran barisnya, ini ukuran buat kolomnya. Sorry. Ini tuh buat ukuran ini apa namanya? Bentar deh, bentar sih. Oh, oke. Berarti ini tuh buat apa namanya? Yang di sini apa namanya? Bergeraknya gitu, bukan horizontalnya, bukan horizontal. Kita dapat mapnya gitu. Nah, ini untuk ukurannya itu kita lihat di sini nih. Kita di sini makin gelap itu dia makin dekat ke satu, dan makin terang itu dia bakal dekat ke satu kayak gitu. Nah, kan kalau kita kayak gini kan kita bisa enak lihat gitu kan. Misalkan di sini nih kita mau lihat hubungan V sama stat. Nah, kalau saya lihat itu kan di sini kan gelap ya. Nah, kalau gelap berarti di sini kisaran ini nih, kisaran minus 0,6 sampai 1 lah kayak gitu. Ini kan kodasinya gede ya. Nah, gitulah. Jadi lebih enak buat kita melihat hubungannya kayak gitu pakai heatmap. Nah, itu bisa sih kita pakai tambahin apa namanya? Angkanya juga di sini. Dan itu enggak lupa. Coba deh. Nah, ini tambahin ini notasi. Kita coba ya. Nah, ini nih. Nah, kita berarti harus bikin anotasinya itu true kayak gitu. Terus di sini FMC itu buat tentuin apa ya? Tipe outputnya itu apa? Misalkan di sini kan F itu kan float ya, artinya itu kita bisa pakai bilangan desimal. Terus langsung di sini angka di sini itu buat tentuin kayak angka di belakang komanya gitu. Nah, di sini buat ya. Nah, kalau saya gini kan lebih accurate dibanding sama angka belakang kayak gitu. Nah, ini jadi alternatif lah buat kita buat melihat metrik korelasinya. Oke. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi di sini. Kalau untuk ada satu kolom yang misalnya itu di data nomor tapi data kategori itu mana ya? Nah, ini test nih, test. Nah, kalau itu di sini itu kan dia bentuknya kategori. Nah, kalau bisa itu sama lihat di sini. Nah, ini
Dia cuma nunjukin itu kalau misalnya deket sama sungai Charles itu ditulis 1, dan kalau misalnya dia jauh itu ditulis 0 gitu. Nah, di sini kita bisa sebut kalau itu kategori. Nah, kalau misalnya data itu pakai relasi itu kayak teman-teman itu. Nah ini nih, nah itu agak kecil 0,2 gitu. Kenapa? Ya karena ini situ dia datanya kategori, dan kategori itu nggak cocok pakai relasi kayak gitu. Salah satunya itu alternatifnya gimana? Alternatifnya itu kita pakai boxplot. Nah, misalkan di sini kita membagi sama medv-nya. Medv itu kan ini apa ya? Itu medv itu ini nilai median dari harga rumah, dan ini yang mau kita prediksi gitu. Dan kalau kita mau melihat hubungan antara cash sama medv, itu kita sebaiknya nggak pakai korelasi. Karena apa? Karena korelasi itu pada dasarnya buat nentuin hubungan dua variabel yang sifatnya itu numerik gitu, bukan kategorik. Nah, kalau kita mau nentuin hubungan datanya kategorik gitu, kategorik sama numerik gitu, kita bisa pakai bantuan box plot. Nah, kita coba dulu aja. Nah, di sini nih box plot. Nah, jadi box plot itu ngejelasin apa sih gitu. Nah, di box plot itu ada 5 hal yang dijelasin. Pertama itu bentar. Bentar. Ini cara jalan gitu. Nah, cara jalannya itu di sini kita pakai library matplotlib. Matplotlib itu kan tadi kita disingkat jadi PLT ya, jadi kita tinggal ketik PLT. Matplotlib itu kita tinggal ketik PLT aja. plt.boxplot. Nah, di sini kita mau buat boxplot untuk data medv ketika si casnya itu 1 sama data medv ketika casnya itu 0 kayak gitu. Nah, ini hasil plotnya, dan ini cara ininya ya, cara nge-kodenya gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini tuh ngejelasin 5 hal. Pertama itu di sini ada yang garis tengah di sini tuh mediannya kayak gitu. Dan yang di sini, yang di bawahnya itu kuartil pertama. Terus yang di sini, yang atas itu kuartil 3 atau kuartil atas. Terus yang ujung-ujung sini itu batas datanya. Jadi di sini batas bawah, di sini batas atas. Tapi kalau misalnya ada data yang luar batas ini, itu dianggap sebagai outlier atau data pencilan kayak gitu. Data yang apa ya? Misalnya itu data yang nggak normal atau nggak normal sih bahasanya itu apa ya? Ya pokoknya itu data yang saya itu sih jarang terjadi lah kayak gitu. Nggak mungkin ada data yang bakal segede itu gitu. Kayak contohnya misalnya apa? Misalkan itu data tinggi badan gitu kan, kalau nggak salah itu kan Indonesia itu adalah 150 sampai 170 gitu. Nah, ketika ada orang menginputkan data dan data itu ternyata tinggi itu misalkan 200 cm. Nah, itu kita bisa katakan bahwa itu tuh data pencilan. Kenapa? Karena ya hampir gak mungkin ada orang Indo yang tinggi itu 200 cm kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh data pencilan lah kayak gitu. Oke, nah ini tuh boxplot untuk kasus ini medv ketika casnya itu 1. Nah, untuk yang casnya 0, yang ini sebelahnya. Nah, kalau teman-teman di sini ada data yang di luar batas ini nih, yang bulat ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai outlier kayak gitu. Nah, gimana cara ngitung batasan ini? Itu ada rumusnya, nanti teman-teman bisa cari itu apa ya keyword itu. Bentar. IQR. Bentar. Iya, ini. Terus teman-teman tinggal pakai keyword ini aja, ntar tinggal baca-baca kalau misalnya penasaran kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba apa namanya, kita jelasin ini kira-kira tuh apa maksud keyword ini. Nah, kalau teman-teman di sini itu cukup berbeda ini ya, cukup berbeda antara yang ini bukti datanya dan nol gitu. Oke, di sini untuk mediannya aja ini udah beda ya. Terus juga sebenarnya itu kan kalau misalnya si
itu antara berapa ini 13 sampai 10 lah. Sedangkan kalau misalnya yang case 0 itu kisaran 5 sampai 3 ini dibilang cukup berbeda gitu. Bisa kayak katakan kalau kita case ini juga itu terpengaruh terhadap nilainya si Medvi kayak gitu. Meskipun yang apa ya, untuk apa namanya representasi untuk masalah menyimpulkan bentuk visualisasi data sih sebenarnya emang ini ya, namanya subjektif gitu. Bisa jadi orang lain tuh bilang kalau misalnya ini tuh ya nggak ada bedanya kayak gitu, tapi di sini ada juga yang bilang ternyata di sini tuh beda loh antara persentase kedua tuh. Nah, itu dari apa ya, kelemahan dari visualisasi data, visualisasi data itu. Kadang satu orang dengan orang yang punya representasi yang berbeda gitu terhadap plot. Tapi di sisi lain emang plot itu apa ya, lebih bisa itu mengundang kita untuk menjadi kayak juga tadi ya, korelasi ya kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah gitu. Lanjut, nah, ini dianggap sebagai analisis awal kita lah gitu. Perhatian juga banyak lah data yang kita emang punya korelasi dengan Medvi kayak gitu. Karena nanti di sini bisa pakai semua variabel dari semua fungsinya itu create sampai Elstat buat memprediksi si Medvi-nya ini gitu. Oke, itu lanjut di sini. Nah, tadi kan kalau misalnya teman-teman perhatiin itu di machine learning workflow itu ada step di mana kita itu harus data latih sama data testing gitu. Nah, di sini kita coba split datanya. Nah, sebelum itu kita ini dulu nih, pisahin mana yang jadi X, mana yang jadi Y. X itu sebagai fitur, dan Y itu sebagai targetnya atau labelnya kayak gitu. Nah, terus untuk kode buat nge-split datanya itu kita pakai bantuan dari library-nya sklearn gitu, sklearn. Nah, nih kodenya from sklearn.model selection import train test split. Artinya itu dari library sklearn.model selection itu kita ambil fungsi ini train test split itu buat kita pakai kayak gitu. Nah, jadi pemakaiannya kita nggak perlu ngetik panjang-panjang misalkan kayak gini. Perlu ngetik panjang kayak gini. Train test splitnya aja kayak gitu. Oke, jadi kita ini sebenarnya di sini sama kayak tadi cara nge-drop kolomnya. Itu kita pakai metode drop dalam kolomnya itu apa? Misalnya di sini Medv. Nah, ada targetnya gitu. Nah, terus di sini Y-nya berarti kita pakai Medv-nya gitu. Jadi di sini kodenya kayak gini. df kurung siku Medv. Ini tuh cara buat ngambil apa namanya? kolom data ya. Jadi dalam kurung siku terus di sini sebutin sama kolomnya gitu. Kalau ini mirip lah sama apa namanya? Kita akses data dalam list, data dalam list atau data dalam tutor, terus pakai kurung juga gitu. Terus juga ada selain kalau saat ini kita mau pakai kolom itu udah cuma satu gitu. Itu kita ya. Nah, kalau kamu ambil dua kolom nah, jadi kalau misalnya kita mau ambil lebih dari satu kolom ya, kita pakai kurung siku lagi, terus kurung lagi, baru kita nama ini kolomnya gitu, kita jalanin. Ketiga ya. Kalau misalnya kita mau pakai data gitu, misalkan maksudnya jangan nih, mana sih kalau kita pakai index kolomnya aja gitu. Nah, kita tentuin
Itu ada dua indeks di log ini. Yang pertama itu buat baris, yang kedua itu buat kolom. Kalau kita mau ambil semua baris, berarti kita tinggal pakai ini titik 2, koma, nantinya untuk ke kolomnya. Misalnya di 0. Kenapa 0? Karena ini kan di Python itu kan indeksnya di 0 ya gitu. Makanya bisa kita pakainya 0 bukan 1 kayak gitu. Kita jalanin. Ini kolom kayak gitu. Oke, jadi begitu ya. Ada dua cara buat akses data kolom. Yang pertama itu pakai kolomnya, yang kedua itu pakai lokasi atau indeks kolomnya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita jalanin. Kita dapat ya tadi kita pakai trend test speed. Nah, untuk trend test speed itu ada 4 ada 4 hal yang didapetin. Ada X untuk data latih, ada X untuk data testing, itu pun juga sama Y untuk data latih sama Y untuk data testing kayak gitu. Nah, jadi di sini kita perlu menyediain 4 variabel kayak gini gitu. Terus di sini kita jangan lupa juga masukin X sama Y-nya di argumennya. Di sini untuk test size itu untuk ukuran data testingnya gitu. Misalnya kalau misalnya 0,2 berarti 20% dari data itu dipakai buat data testing kayak gitu. Nah, umumnya itu setahu aku biasanya yang dipakai itu proporsinya itu untuk data test itu antara 20 sama 15 ya. Gitu. Ya gitu. Cuman aku lebih senang gitu. Lebih enak diingat gitu. Oke, nah terus di sini random set itu buat apa? Random set itu jadi pokoknya tuh simpelnya itu biar nanti kalau misalnya kita jalanin lagi itu data yang diperoleh itu selalu sama gitu. Kayak gitu. Aku lupa penjelasan random set itu apa ya. Random set itu jadi kalau misalnya kayak 42 itu 42 kalau nggak salah. Jadi setiap kita nge-random nge-split itu dia tuh bakal sama terus row-nya, jadi kayak nge-random gitu loh. Oh. Ya ada juga angka-angka dimana dia bakal nge-random juga. Jadi kayak setiap kita jalanin kodenya dia bakal nge-random. Ya, cuma tambahannya. Jadi kayak gitu ya. Ya terkait random set gitu. Kalau 100 bakal ngulang nggak mas? Kalau 100 aku kurang paham ya. Oke, ini kita tahu aja kali ya. Ini untuk lebih lebih itu tuh handle. Kira-kira biasanya itu random set itu kayaknya itu pasti kisaran berapa gitu. Di sini aku pakai 100 saja. Ini udah ya. Kita coba lihat contohnya. Screen. Nah ini bisa. Untuk yang sama udah bisa. Oke, nah berikutnya di sini habis datanya udah di-split, latih modelnya kayak gitu. Nah di sini ada dua contoh model yang aku pakai, regresi linear sama tree regression gitu. Takutnya ini ya kalau makin banyak model takutnya makin lama, soalnya malam juga ternyata. Nah di sini kita coba dulu yang regresi linear. Nah sama kayak tadi kita pakai sklearn. Jadi emang sklearn ini tuh library yang dikhususkan buat apa ya? Bikin model machine learning lah gitu. Bahkan bukan modelnya aja, bahkan kayak misalkan kita ngitung evaluasi model atau misalkan reduksi data itu kan ada juga di sklearn gitu. Makanya lengkap banget sih sklearn ini kayak gitu. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat dokumentasinya kayak gitu. Nah, oke kita fokus ke regresi linear lagi. Di sini regresi linear itu caranya di sini kayak gini manggilnya. From sklearn.linear model import linear regression. Tadi kita tinggal manggil linear regression aja gitu, nggak perlu lengkap tulis sklearn.linear model .linear regression gitu. Oke, nah di sini kita taruh dulu linear regression ini ke dalam variabel. Misalkan di sini aku masukin ke lin garis bawah kayak gitu. Nah di situ kalau misalnya kita udah masukin modelnya ke dalam variabel, nah habis itu kita fit modelnya kayak gitu. Nah di sini linreg dot fit dalam kurung. Nah di sini kita masukin datanya. Nah ini kan
datanya itu yang pakai data latih, berarti di sini kita pakai X-train sama Y-train gitu. Nah, kita jalanin. Ini udah keluar hasilnya. Kita coba lihat hasil prediksinya. Untuk hasil prediksi itu generate predict gitu, modelnya titik predict. Terus data apa yang mau kita prediksi? Nah, kita mau prediksi data latihnya, gitu. Kita jalanin. Keluar. Oke, gimana kalau misalnya ternyata kita mau apa namanya ngambil apa namanya prediksi baru gitu? Udah kita masukin. Ya di sini kurung setup ada 2 ya. Kayak gini. Terus kita masukin kayak gini. Berapa sih? 2, 3, 4, 5, 13. Cuma peringatan doang. Nah, data yang kita masukin itu di sini nggak punya nama ya, kayak gitu. Tapi nggak masalah, nggak masalah. Nah, ini hasilnya. Ini hasil prediksinya 22,43 seterusnya kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya kalau misalnya kita mau prediksi pakai data baru. Nah, ini cuma satu baris data. Gimana kalau saya mau 2 baris data? Ya kita tampil aja. Masukin lagi misalkan. Keluar. Yang baris pertama ini buat baris kedua kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita coba menguploadin data aslinya sama data prediksi gitu. Nah, kita coba jalanin. Bentar. Nah, jadi untuk yang ini cara nguploadin data scatter kayak gini ya udah. Kita pakainya sama kayak tadi matplotlib. Kita tinggal panggil PLT aja. PLT itu scatter karena kita mau pakai scatter gitu. Scatter dalam kurung. Ini yang jadi X-nya. Ini yang jadi Y-nya kayak gitu. Itu yang awal itu selalu jadi X. Yang keduanya selalu jadi Y-nya kayak gitu. Horizontal, ini jadi vertikalnya kayak gitu. Oke, nah di sini aku buat 2 scatter plot. Yang pertama itu yang data latih, yang kedua itu data testingnya gitu. Di sini aku juga kasih legenda. Di sini yang pertama itu scatter pertama itu pakai kita namain train, yang kedua itu kita namain test kayak gitu. Kita jalani. Nah, itu bakal keluar nih hasilnya kayak gitu. Jadi ini ya kalau dilihat dari plotnya sih lumayan bagus sih ya kayak gitu. Soalnya ya apa ya? Terusnya ya itu kalau misalnya bagusnya itu ini kan yang kan di sini asli yang sebagai Y-nya itu kan data prediksi ya. Nah, bagusnya itu kalau misalnya kita tarik garis itu. Nah, kayak gitu lah. Itu bakal dekat sama garis prediksinya gitu. Oke, ini ya lumayan lah. Gitu. Nah, kita coba ini kan untuk plot ya. Kayak tadi yang aku bilang itu kalau plot itu tanya subjektif gitu. Setiap orang punya interpretasi yang berbeda kayak gitu. Nah, makanya kadang angka angka juga kadang perlu gitu. Salah satunya sama kayak gini. Kita coba hitung R-nya. Regresi itu ada 3 metrik yang biasa dipakai buat menghitung error. Hitung error ada 2. Biasanya yang sering orang pakai ya. Tentu mean square error. Artinya itu
error itu kan berarti selisih antar data asli sama data prediksinya gitu, dikuadratin terus dijumlahin semuanya, habis itu data bagi banyaknya data sesuai sama namanya mean square error, berarti kuadrat error rata-rata kayak gitu. Nah, cara manggilnya kayak gini, sklearn.matrix import ini mean square error kayak gitu, tinggal ini aja mean square error dalam kurung, kita masukin ini data aslinya, terus yang kedua itu data prediksinya kayak gitu. Nah, ini sama kayak tadi aku ngitung berarti sama yang data latih sama data testing gitu. Kita jalanin. Oke. Di sini ternyata untuk data latih itu nilainya 23,77 sekian, terus yang testing itu 17,604 sekian gitu. Nah, kalau bisa diperhatiin sih ini MSE antar keduanya lumayan dekat lah ya. Jadi bisa kita bilang kalau ini beda dari yang namanya overfitting gitu. Overfitting itu terjadi kalau misalnya karena ini kasusnya error. Berarti kalau misalnya error data latihnya itu kecil banget, sedangkan error data itu gede banget, nah itu kita bisa harus curiga, jangan benar gede overfitting kayak gitu. Nah tapi untuk kasus ini saya bilang enggak ya, soalnya ini lumayan dekat juga angkanya. Nah oke, ini MSE. Nah selain itu juga ada yang namanya AP, in absolute percentage error. Nah kan kalau misalnya MSE itu kan di sini untuk itu bukan persenan ya. Jadi biasanya itu MSE itu cocoknya buat kalau ngebandingin dua data atau lebih, dua model atau lebih gitu. Jadi tadi antara dua model itu misalkan si MSE-nya paling kecil gitu. MSE yang kecil kita anggap model yang paling bagus gitu. Gimana kalau seandainya data model yang kita model yang kita buat itu cuma satu misalkan. Nah, itu kan susah juga ya buat bandinginnya. Nah, satunya itu kita bisa pakai apa namanya? Trik error di mana saya itu persenan gitu. Nah, salah satunya itu nih MAPE ini. MAPE ini tuh hasilnya tuh bakal persen kayak gitu. Buat sebenarnya kalau lebih sama sih, cuma paling bedanya ini doang. Error tapi di sini error kita jalanin. Ya 0,16 sekian, ini 0,16 sekian. Nah, artinya berarti di sini tuh MAPE untuk data testing itu 16% sekian. Terus yang MAPE data testing itu 15% sekian kayak gitu. Kan pakai error ya. Nah, ada satu lagi di apa namanya? Kan kalau misalnya error itu kan berarti semakin kecil nilainya semakin bagus kayak gitu. Sebaliknya, errornya makin gede berarti makin jelek gitu. Nah, ada satu lagi di regresi itu dia ngitung metrik itu nggak pakai errornya, tapi pakai bisa dibilang bukan akurasi sih, cuman untuk mempermudah pemahaman kita analogikan sebagai akurasi aja ya, gitu. Nah, akurasi karena itu square ini gitu, artinya berarti makin dekat ke 100% berarti dia makin bagus modelnya, makin kecil ke 0 berarti dia makin jelek modelnya kayak gitu. Nah, cara manggilnya sama kayak tadi, cuman di sini bedanya itu berarti di sini pakainya R square R2 garis bawah square gitu. Caranya juga sama kayak gini. Kita coba jalanin. Nah, di sini berarti saya itu 70% sekian untuk R square data latih dan 82% sekian untuk data untuk R square data testing kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sih di sini ya lumayan bagus lah modelnya ya. Di sini udah ya di atas 70% lah gitu. Jadi bisa dibilang bagus lah modelnya. Kayak gitu. Nah, oke, ini data model regresi linear. Nah, coba kita bandingin sama ini satu model lagi, tree regression gitu, decision tree regression. Oke, cara manggil modelnya kayak gini. Nah, ini untuk teman-teman kalau mau lihat penjelasan terkait ini ya, decision tree regression. Kalau linear model kan aku rasa sih teman-teman udah pada tahu ya, di statistika soalnya biasanya sih selalu ada lah gitu materi regresi linear. Nah, itu juga sebetulnya sama kayak di statistika aja gitu ya, kayak gitu. Nah, ini teman-teman mau lihat decision tree untuk regresi gitu. Kayak gini, kita teman-teman baca aja kalau saya penasaran. Oke, kita coba jalanin di sini untuk pemanggilan modelnya sama kayak tadi. Di sini Kak, model ini kita taruh di variabel baru, terus habis itu kita fit kayak gitu, masukin x-nya sama y-nya kayak gitu. Nah, kita jalanin.
Oke, ini udah selesai platform modelnya. Habis itu kita coba nih plotin hasil prediksinya. Nah, oke. Nah, ini menarik nih. Kalau teman-teman perhatiin itu di sini ternyata untuk data latih itu ternyata benar-benar sempurna banget nih kalau teman-teman lihat nih. Iya kan, dia nggak bentuk garis nih. Set. Nah, ini. Makanya ini kayaknya sih prediksi data latihnya ini benar-benar ini ya 100% akurat ya. Nah, cuman kalau kita lihat di data testing itu ternyata hasil kayak gini. Bisa akurat data train, data latih gitu. Nah, kalau kayak gini sih kita bisa indikasikan kalau ada overfitting di model ini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba melihat nilai errornya sama kayak tadi yang hitungnya. Nah, kita jalanin. Oh, ini berarti. Nah, di sini kita lihat nih. Data MSE untuk data latih itu 0, sedangkan MSE data testing itu 11. Nah, meskipun MSE testing ini kecil 11 ya, cuman kalau misalnya dibandingin sama MSE train ini 0 itu kan sempurna banget ya, sedangkan ini ya sebetulnya ya yang namanya model itu justru kalau misalnya semakin bagus, kalau misalnya modelnya itu ngeprediksi 100% benar, itu justru ada dugaan kalau misalnya modelnya itu nggak beres kayak gitu. Nah, makanya di sini ketika kita lihat MS trainnya itu 0, ini kemungkinan modelnya itu nggak beres ini kayak gitu. Nah, makanya di sini bisa kita lihat kalau misalnya ini ternyata bisa diindikasikan sebagai overfitting gitu. Kenapa ya ini? Karena di sini data latihnya itu kok pas waktu ngeprediksi bagus banget, sedangkan nggak bagus banget. Ini benar-benar bagus sih, sampai errornya 0 kayak gitu kan. Nah, tapi kok pas MSE testing ada errornya gitu kan, 11, sekian. Nah, kayak gitu. Makanya di sini kita indikasikan kalau misalnya si model decision tree regression ini itu terindikasi overfitting kayak gitu. Oke, ini MSE. Nah, kita coba ngitung yang lainnya, MAPE sama R square-nya sekalian. Terus MAPE T-nya 0,13 gitu. Ini emang benar-benar kayak gitu. Nah, kita coba sekalian lagi sama R square-nya. Kan R square-nya data latih itu 1 gitu, atau persentase itu 100%. Ini nggak logis gitu. Sedangkan di sini R square testnya aja 0,88 gitu, makanya nggak perlu 100% juga. Nah, makanya di sini meskipun ya emang sama-sama deket nilainya, cuman ini ada indikasi kalau misalnya ini emang overfitting kayak gitu. Makanya di sini kalau misalnya kita suruh milih antara modelnya tree regression atau regresi linear, ini kita lebih baik pilihnya regresi linear sih, gitu. Karena walaupun emang kalau plotnya sih emang ya emang kurang bagus sih, cuman masih mending lah dibandingkan overfittingnya sih decision tree regression ini kayak gitu. Oke, udah. Nah, sebetulnya sih untuk model regresi itu ada banyak yang doang. Ada juga misalkan kayak apa ya, support vector regression, terus misalkan apa lagi ya, edge regression, terus lasso regression, dan banyak lah pokoknya kayak gitu. Cuman di sini aku contohin 2 aja karena ya aku terlalu malam juga, dan emang ya udah jam 9 lewat, udah malam bener kayak gitu. Jadi untuk studi kasus ini mungkin aku cukupin aja sampai ini ya, sampai decision tree regression gitu. Oke, kayak gitu. Nah, gimana kira-kira ada pertanyaan nggak skill ini? Belum. Yuk, yang mau bertanya langsung gas. BTW, oh,
Dasar aku. Oh ya, sama ini itunya apalagi tuh kan ini kan ada Google Collab-nya. Nah, itu enaknya Google Collab ya gitu. Kalian tuh bisa yang ini ya. Ini Google Collab. Ini Google Collab. Nah, enaknya Google Collab itu tanpa harus setup apa-apa lagi, kalian bisa jalanin kode yang tadi dilihatin. Nah, jadi kalau misalnya kayak kalian udah jalanin atau mau belajar dari sana, terus masih ada yang mau ditanyain, itu ya bisa langsung aja kita diskusi di forum machine learning di Discord. Atau kalau misalnya kayak kalian mau panggil kan kayak mas masuk voice dulu mau nanya nih. Ya kalau lagi kosong ya nggak apa-apa sih. Kalau lagi kosong. Oke, ada mau ditanyain nggak? Mantap, share-nya mantap. Mantap. Makasih suhu. Waduh, saya newbie pak. Apanya newbie? Ada Faris suhu. Kebetulan ngampu mata kuliah machine learning aja. Oh, ngampu mata kuliah machine learning, Pak. Terpaksa, nggak ada dosen lain. Aku kira kan RPL kan Pak harusnya kan. BTW kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, mari kita foto bareng dulu yuk. Ayo kita on cam bro. Kayak ya bisa Gian, nggak apa-apa Ji. Bukannya begini tuh. Ayo, di sini masih ada Farhan nggak? Udah nggak ada ya, nggak apa-apa sih. Jadi ayo kita on cam dulu guys, supaya dokumentasi yang bisa on cam silahkan on cam, supaya kita foto. Terus setelah itu ayo yang bisa on cam. Shoki, Nanda, Tirta, hai Tirta, Syabana, Ayu, Akmal, Hasan, Tirta dari Aceh, Sosial dari Aceh. Ayo, siapa lagi nih? Yoga, Ayu, ayo. Yo, betul. Android ada. Kita perlu bikin penghargaan yang interaktif. Wah, udah ini siap ya kalau gitu ya. Itu Faris ya di sama Mas Irfan. Apa? Kayaknya ada suara Fahri. Ini Fahri. Kamu nanya aku. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Kita ini yang pertama dulu. 1, 2. Oke, wait ya. Soalnya aku pakai Linux guys. Lagi. Jadi anime coy. Mantap. Genes. Aneh banget. Kayak gini kalau yang sendirian. Oke. 3, 2. Yeay.